Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya dari Prodi Manajemen kan eh, 9225. Sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pasar uang dan bank dengan dosen pembimbing ya. Betul. Di sini saya akan membahas tentang struktur modal dan kredit. Pengertian dan langkah struktur modal. Modal adalah gabungan sumber utang jangka panjang, utang, saham biasa, dan saham mendefinisikan sebagai kombinasi hutang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasi. Manajer keuangan memiliki peran penting dalam menentukan sumber dan penggunaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Keputusan manajemen keuangan meliputi investasi, pendanaan, dan manajemen. Keputusan investasi menentukan jenis aset yang akan diinvestasikan. Sementara keputusan pendanaan menentukan cara perusahaan mendapatkan modal untuk membiayai investasi. Selanjutnya di sini ada sumber-sumber pendanaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari dua sumber utama, yaitu ada internal dan eksternal. Dana internal berasal dari dalam perusahaan seperti perusahaan, perusahaan dan saham pemilik. Selanjutnya di sini ada dana diperoleh dari perusahaan. Sumber dana jangka pendek meliputi kredit dagang, kredit bank, dan surat-surat berharga. Selanjutnya ada sumber dana jangka panjang, pinjaman obligasi, dan pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang yang memberikan hak hipotek kepada kreditor atau barang yang tidak. Komposisi modal kerja. Struktur modal kerja setiap perusahaan berbeda. Komposisi modal kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masuk yang pertama ada sifat jenis yang dijalankan akan menentukan kebutuhan modal kerja yang berbeda. Misalnya, perusahaan manufaktur membutuhkan modal kerja lebih besar untuk membeli bahan baku dan persediaan dibandingkan perusahaan. Selanjutnya ada suku bunga berlaku. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi biaya modal kerja. Jika suku bunga tinggi, perusahaan mungkin lebih sulit mendapatkan modal kerja karena biaya pembiayaan akan lebih tinggi. Selanjutnya ada kebijakan dalam perusahaan. Kebijakan internal perusahaan seperti persediaan dan kebijakan kredit dapat mempengaruhi modal kerja. Misalnya, perusahaan yang memiliki kebijakan persediaan tinggi akan membutuhkan modal kerja yang lebih besar. Faktor-faktor ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Ketika inflasi tinggi, perusahaan mungkin membutuhkan modal kerja lebih besar untuk membeli bahan baku dan persediaan. Jumlah uang yang beredar. Ketersediaan uang tunai dalam perekonomian dapat mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Jika jumlah uang tunai terbatas, perusahaan mungkin lebih susah mendapatkan modal kerja. Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian kredit. Aturan pemerintah tentang kredit dapat mempengaruhi ketersediaan dan biaya modal kerja. Misalnya peraturan yang ketat tentang kredit dapat membuat perusahaan lebih sulit mendapatkan modal. Tersedianya bahan-bahan di pasar. Ketersediaan bahan baku dan persediaan dapat mempengaruhi kebutuhan modal. Ketika bahan baku langka, perusahaan mungkin membutuhkan modal kerja lebih besar untuk membeli persediaan. Pola dan faktor-faktor struktur modal. Struktur modal terbagi berbagai negara dan industri berbeda. Utang cenderung berbanding terbalik dengan profitabilitas dan pajak mempengaruhi struktur modal. Meskipun bukan satu-satunya faktor. Di sini ada tingkat bunga. Tingkat bunga yang berlaku di pasar mempengaruhi biaya modal yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perusahaan dalam menentukan struktur modal. Suku bunga yang tinggi dapat membuat utang lebih mahal, mendorong perusahaan untuk mencapai sumber pendanaan. Stabilitas pendapatan. Perusahaan yang dengan pendapatan stabil cenderung lebih mampu menanggung
utang karena mereka lebih yakin dapat melunasi kewajiban keuangan. Perusahaan yang mendapat pendapatan yang tidak stabil mungkin cenderung memiliki modal sendiri. Jadi di sini ada susunan aset. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar, seperti pabrik dan peralatan, mungkin membutuhkan lebih banyak utang untuk membiayai aset-aset tersebut. Perusahaan yang memiliki aset lancar yang dominan, seperti persediaan dan piutang, mungkin lebih cenderung menggunakan modal sendiri. Stabilitas pendapatan. Perusahaan dengan pendapatan yang stabil cenderung lebih mampu menanggung utang karena mereka lebih yakin dapat melunasi keuangan mereka. Lanjut ada risiko aset. Perusahaan dengan risiko aset yang tinggi, perusahaan di sektor teknologi atau energi mungkin lebih sulit mendapatkan utang karena risiko biaya lebih tinggi. Perusahaan dengan risiko aset yang rendah, seperti perusahaan di sektor utilitas atau konsumen, mungkin lebih mudah mendapatkan. Teori struktur modal, teori moneter dan Modigliani. Teori militer dan Modigliani tahun 1958 atau teori MM merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori ini memberikan definisi operasi dari biaya modal dan dasar dari teori MM mencoba menjelaskan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Teori MM membuat beberapa asumsi dari semua aset secara fisik dimiliki oleh perusahaan, tidak dari fisik dari pasar modal, dan perusahaan hanya dapat mengeluarkan dua jenis sekuritas. Teori ini memiliki dua proposisi. Proposisi pertama menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak mempengaruhi oleh modal. Proposisi kedua menyatakan bahwa biaya rata-rata modal tetap meskipun biaya sekuritas meningkat. Teori militer dan Modigliani telah menjadi dasar penting dalam pengembangan teori keuangan modern dan memiliki implikasi signifikan bagi pengendalian keputusan keuangan. Teori pecking order. Pertama ada urutan pendanaan. Teori pecking order yang dikembangkan oleh Stewart Peirce menjelaskan bagaimana perusahaan memiliki sumber pendanaan. Teori ini pendapatkan bahwa perusahaan lebih menyukai pendanaan internal daripada eksternal. Informasi asimetris. Peirce berpendapat bahwa informasi asimetris antara manajer dan investor eksternal mempengaruhi keputusan pendanaan. Manajer memiliki informasi yang lebih baik tentang perusahaan, sehingga investor eksternal mungkin tidak yakin dengan perusahaan. Yang terakhir ada keterbatasan. Teori pecking order memiliki keterbatasan. Teori ini tidak dapat menjelaskan semua aturan dalam struktur modal yang diatur, seperti pengaruh pajak, biaya kebangkrutan, dan biaya penerimaan. Selanjutnya ada teori signaling. Yang pertama ada sinyal positif. Teori signaling berpendapat bahwa keputusan pendanaan manajer dapat berfungsi sebagai sinyal bagi investor. Pendanaan dengan utang dapat dianggap sebagai sinyal positif, menunjukkan bahwa manajer percaya saham under value. Yang kedua ada model signaling. Teori ini dikembangkan oleh Ross tahun 1979 yang berpendapat bahwa perusahaan dengan leverage yang besar dapat digunakan manajer sebagai sinyal optimis tentang masa dengan perusahaan. Peirce dan Pagels tahun 1984 mengembangkan modal signaling yang menggabungkan kebutuhan investasi dan keputusan. Teori pecking order dan teori signaling. Teori pecking order yang dikembangkan oleh Stewart Peirce menjelaskan bagaimana perusahaan memiliki sumber pendanaan. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal daripada eksternal. Peirce berpendapat bahwa informasi asimetris antara manajer internal mempengaruhi keputusan pendanaan. Teori signaling merupakan keputusan pembinaan manajer dapat berfungsi sebagai sinyal
yang menggabungkan keputusan investasi ke perusahaan. Teori Pinkerton mengutamakan perbedaan internal karena perusahaan memiliki informasi lebih baik tentang nilai perusahaan, sementara investor tidak. Teori signaling menunjukkan bahwa keputusan pendanaan dapat mengirimkan sinyal kepada investor tentang kesehatan prospek perusahaan pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan dividen pengantar. Kebijakan dividen pengantar merupakan keputusan penting bagi perusahaan menentukan apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan untuk investasi di masa depan. Teori dividen tak relevan. Modigliani dan Giliter atau MM berpendapatan bahwa nilai perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecil dividen payout ratio, tetapi oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas resiko perusahaan. Dengan demikian, menurut MM, dividen tidak relevan untuk diperhitungkan karena tidak akan meningkat kesejahteraan pemegang saham. Teori ini didasarkan pada asumsi modal yang tidak ada biaya emisi saham, tidak ada pajak, dan leverage tidak berpengaruh terhadap biaya. Kritik terhadap teori dividen. Teori dividen tidak relevan telah dikritik karena beberapa alasan. Salah satu kritiknya adalah biaya emisi saham baru. Ketika perusahaan dana, mereka dapat menerbitkan saham baru, tapi hal ini akan menimbulkan biaya emisi. Kritik lainnya adalah efek leverage. Teori MM mengasumsi bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap biaya modal, namun dalam praktiknya leverage dapat mempengaruhi biaya modal. Selain itu, para ahli memiliki perbedaan pandangan tentang relasi di teori the bird in the heart. Biaya modal lebih tinggi. Yang pertama di sini ada Gordon and Litton berpendapat bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah. Hal ini disebabkan investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. Yang kedua ada penjelasan. Investor memandang dividen yang lebih pasti pada capital gains yield. Ketiga ada keuntungan dan risiko. Perlu diingat bahwa lihat dari sisi investor, biaya modal sendiri dari laba ditahan adalah tingkat keuangan dari dividen yang ditambah keuntungan dari kapital. Yang keempat ada preferensi pemilik saham. Pada umumnya saham lebih menyukai perbayaran dividen saat ini daripada menundanya untuk direalisasikan dalam bentuk capital gains nanti. Teori signaling hipotesis. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Terdapat bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen sehingga diikuti dengan kenaikan harga saham, sebaliknya penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai dividen daripada capital gain. Akan tetapi, MM berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang di atas merupakan satu sinyal kepada para investor bahwa perusahaan meramalkan penghasilan yang baik. Teori silent tail effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan di perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividen payout ratio yang lebih tinggi. Baliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan bagai besar laba bersih perusahaan. Jika ada perbedaan pajak bagian itu, pemegang saham yang dikenai pajak lebih menyukai capital gains karena menunda pembayaran pajak. Kelompok ini lebih senang jika perusahaan sebagai dividen yang kecil. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang dikenai pajak relatif rendah cenderung menyukai dividen yang besar.
Bentuk kebijakan dividen. Kebijakan pemberian dividen stabilitas. Ke dividen diberikan secara tetap per lembar untuk jangka waktu tertentu. Meskipun laba perusahaan fluktuatif, kebijakan ini meningkatkan harga saham dan memberikan kesan positif kepada investor tentang prospek perusahaan. Kebijakan dividen yang meningkat. Dividen dibayarkan dengan jumlah yang selalu meningkat dengan perusahaan yang stabil. Kebijakan dividen yang dengan rasio konstan. Dividen diberikan sebagai dengan besar laba yang besar. Kebijakan pemberian dividen reguler yang rendah ditambah ekstra. Dividen per lembar yang dibagikan kecil kemudian ditambahkan dengan ekstra dividen apabila keuntungan mencapai jumlah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Kebijakan dividen dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan dana perusahaan, likuiditas, kemampuan untuk meminjam, dan pembatasan dalam perjanjian utang. Pengendalian perusahaan, tingkat inflasi aktiva, dan stabilitas laba juga berperan. Kesempatan investasi, profitabilitas, dan likuiditas, akses pasar keuangan, dan stabilitas pendapat juga mempengaruhi. Perusahaan dengan pendapatan stabilitas dapat membayar dividen lebih, sementara perusahaan dengan pendapatan stabil tidak memiliki kemampuan terbatas untuk membayar dividen. Teori kebijakan dividen bagian 1. Teori dividen tak relevan ditemukan oleh MM menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak ditentukan oleh rasio dividen, tapi oleh laba bersih dan sebelum pajak dan kelas resiko perusahaan. Teori MM berpendapat bahwa dividen tak relevan karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham karena nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan dan aset perusahaan. Asumsi teori ini didasarkan pada asumsi pasar modal yang sempurna, tidak ada biaya emisi saham, tidak ada pajak, leverage tidak terpengaruh terhadap biaya modal, informasi yang sama bagi investor manager, dan distribusi pendapatan tidak berpengaruh terhadap biaya. Teori-teori kebijakan dividen bagian 2. Teori The Bird in the Heart. Teori The Bird in the Heart dikemukakan oleh Gordon dan Littner menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah. Hal ini disebabkan oleh investor lebih suka menerima dividen daripada kapital. Teori perbedaan pajak. Teori perbedaan pajak diajukan oleh Ritzenberger dan R. Rameshwar. Menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap capital gains, para investor lebih cepat menyukai capital gains karena menunda pembayaran. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. Terhadap beberapa bentuk kebijakan dividen dapat ditetapkan oleh perusahaan. Kebijakan pemberian dividen stabil. Dividen diberikan secara tetap per lembar untuk jangka waktu tertentu, meskipun laba perusahaan fluktuasi. Kebijakan ini memberikan kesan prospek baik dan menarik investor dan dividen untuk konsumsi. Kebijakan dividen yang meningkat. Dividen yang dibayarkan dengan jumlah yang selalu meningkat dengan jumlah yang stabil. Kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Diberikan sesuai besar laba yang diperoleh perusahaan menggunakan dividen payout option. Kebijakan pemberian dividen reguler ditambah ekstra. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Pertama ada dana perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, semakin kecil kemampuannya untuk membayar dividen. Kedua, likuiditas. Likuiditas yang tinggi meningkatkan perusahaan untuk membayar dividen yang lebih besar. 3. Kemampuan meminjam. Kemampuan meminjam yang lebih tinggi juga memberikan fleksibilitas keuangan dan meningkat kemampuan membeli. 4. Pembatasan dalam perjanjian hutang. Pembatasan dalam hutang dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Pengendalian perusahaan. Pengendalian perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan dividen karena pembayaran dividen besar dapat menyebabkan penambahan beredar dan mengurangi kendali pemegang saham tingkat ekspansi aset. Tingkat ekspansi aset yang dapat membuat usaha untuk membayar dividen karena dana yang dialokasikan investasi. Stabilitas laba.
Perusahaan dengan stabilitas laba yang tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar dividen yang konsisten. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.